Boleh nih? Oke, oke. Nah, sebelum kita belajar, saya ada ice breaking dulu. Tidak susah ya. Lihat di atas. Ya. Nah, tahu tepuk semangat? Tahu. Nah, belum tahu. Nah, jadi kita coba dulu. Ikut sama-sama. Tepuk semangat.
Oh, gambar. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Nah, jadi BIM ini kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Namun kita masuk dulu ke pertanyaan kedua. Pernahkah kalian mencoba menggunakan software BIM sebelumnya? Jika ya, bagaimana pengalaman kalian saat menggunakannya? Sudah ada yang pernah menggunakan? Belum. Tidak apa-apa, kita belajar sama-sama. Nah, kita masuk ke materi. Ya, ini Bapak akan putarkan video. Nah, di BIM itu building information modeling. Kita bisa langsung mengeluarkan gambar 3 dimensi, 2 dimensi, dan grafik. Kemudian kita analisis cahaya mataharinya, berapa pengawaannya, dia otomatis masuk di sini analisis. Nah, seperti ini bisa mengurangi kesalahan dalam konstruksi. Kemudian mempercepat pekerjaan. Depannya kita setelah menggambar tidak dicetak lagi, masukkan ke dalam virtual reality. Nah, kita lanjut ke materi. Jadi, apa itu BIM? Jadi, BIM itu suatu proses yang melibatkan pembuatan dan pengolahan data digital. Jadi, ketika kita membangun sebuah rumah atau gedung di software BIM, itu sudah harus ada data apa isinya di dalam, berapa pembersihannya, berapa tegelnya, kemudian materialnya apa, itu sudah harus ada semua, ukurannya berapa, kapan bisa dikerjakan, kemudian kapan selesai bisa masuk ke pabrik, seperti itu. Nah, jadi BIM ini tidak dikerja oleh satu orang, beda dengan software sebelumnya. Jadi BIM ini bukan software sebenarnya. Ketika kita menggambar menggunakan CAD sama SketchUp itu bisa dikerjakan per orang, tapi kalau BIM kita tidak bisa, dia luas sekali proyeknya. Jadi tidak ada lagi kalau di gambar gambar kerja itu tertulis apa yang gambar biasanya kalau gambar ini, tapi kalau di BIM tidak ada, yang ada BIM manager situ. Kemudian
ini dikerjakan per orang. Jadi BIM ini bukan program. Jadi BIM ini workflow, sistem, metode. Jadi cara kerjanya. Oke? Jadi kita lanjutkan, ada tingkatannya BIM. Jadi BIM itu kita tahu nih, kalau kita gambar di perencanaan, digambar selesai. Tapi kalau di BIM dia ada sampai level 7 tingkatannya. Ini tingkatan penggambaran BIM. Kalau dia sampai 7D itu sampai bisa menganalisis cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan. Itu tingkatannya 7D. Oke, jadi kalau 3D kan dia cuma berbentuk 3 dimensi. Kalau 4D kita sudah bisa simulasikan kapan selesai di proyek. Kita lanjut. Nah ini, kalau dia 3D, kita bisa sampai di level 3D tadi. Ini kita bisa lihat di sini visualisasi, classification, sama drawing, synchronization. Jadi visualisasi itu kita bentuk 3D-nya, kemudian kita bisa deteksi di mana ada perburukan di dalam. Misalnya di sini mau hantam di gambar, ketika ada teman kita dalam satu proyek BIM menggambar tidak sengaja bertabrakan besinya di dalam, kita langsung deteksi. Jadi pas dikerja di lapangan tidak ada lagi seperti itu. Ketika masuk lagi naik ke 4D, kita bisa atur schedule-nya sama biayanya langsung dari aplikasi BIM. Jadi kita meminimalisir biaya kerugian klien. Terus masuk ke 5D, kita sudah bisa keluarkan lagi berapa biaya waktu kita. Sampai selesai itu. Untuk di lingkungan kerja, untuk detail engineering design, biasa kita pakai AutoCAD programnya. Kemudian untuk perencanaan kita pakai Revit sama Navisworks. Untuk visualisasi 3D-nya kita bisa pakai SketchUp atau Enscape, atau yang paling profesional bisa pakai Lumion. Kemudian keluarannya kita bisa pakai Autodesk BIM 360 untuk manajemen semua filenya. Jadi misalnya di sini jurusan arsitektur, di sini yang gambar sipilnya, di sini mechanical electrical design. Itu digabung gambarnya jadi satu di sistem BIM. Oke. Ini ada lagi terkait BIM. BIM itu ada lagi namanya LOD, Level of Development, tingkat kedalaman atau kejelasan gambar. Jadi ada LOD 100, LOD 200 sampai 500. LOD 100 kita mampu mengeluarkan seperti gambar 3 dimensi untuk presentasi. Kemudian kalau LOD 200 jadi di Revit itu ketika kita gambar 2 dimensi langsung berbentuk 3D, langsung bisa dipoto lagi 3 dimensi. Bangunan bisa dipotong secara 3 dimensi. Kemudian kita bisa keluarkan bentuk 2D dan 3D potongannya. Masuk di LOD 300 kita bisa keluarkan ini RAB-nya, schedule bisa. Kemudian masuk di LOD selanjutnya kita bisa keluarkan mechanical electrical design. Bahannya, gimana keluar selangnya, ada pemadam kebakarannya, pemadam kebakarannya dan lain-lain. Sampai kabel-kabelnya itu di mana stop kontaknya bisa keluar. Masuk LOD 400. Di sini kita bisa explore di gambar BIM, masuk ke pabrik, suruh pakai cetaknya langsung. Atau kita bisa kasih lihat gambar ketika masuk di LOD 400, ini gambarnya bisa dikasih lihat ke pekerjaan. Jadi ketika pekerja kita tidak tahu cara pasang, bisa kita lihat secara detail, bisa kita potong sampai sedetail sekian. Kemudian masuk di LOD 500. Di sini ini di
Kemudian biayanya tinggi. Satu kali biaya pelatihan Revit itu untuk tim Revit sekitar 4 sampai 5 juta. Kemudian itu untuk penggambaran saja, belum mechanical engineering lain lagi. Kemudian yang lain. Selanjutnya adaptasi pada perubahan teknologi yang cepat. Nah, di sini banyak yang tidak mampu. Kelihatannya kalian memang masih SMK kelas 10, tapi ada banyak juga siswa yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi karena cepat sekali. Nah, kemudian ada lagi integrasi data yang rumit dan perlunya kompatibilitas perangkat lunak. Jadi tidak bisa pakai perangkat lunak kayak laptop yang biasa karena dia butuh memori yang tinggi. Itu tantangannya dalam penerapan ini. Oke? Nah, ini tadi skalanya. Nah, jadi setelah kita baca semua materi tadi, kita pelajari bersama. Nah, muncullah pertanyaan. Nah, bagaimana menurut kalian BIM bisa membantu kalian dalam merancang bangunan yang lebih kompleks dan detail? Ada yang bisa jawab? Nah, jadi dalam bangunan BIM itu, kalau secara aturan AutoCAD itu bahasa sederhananya bisa dipakai menggambar bangunan sampai 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, tapi dengan luasan yang agak kecil. Kalau dia sudah luasannya agak luas, 10 hektar, 20 hektar, gedung besar, sudah tidak bisa pakai CAD, sudah ada peraturan harus pakai BIM. Jadi tidak mungkin kita dapat proyek besar kalau kita tidak bisa pakai BIM. Nah, jadi bagaimana menurut kalian BIM bisa membantu kalian dalam merancang bangunan yang lebih kompleks dan detail? Oke, jadi kita perlu di sini namanya kolaborasi. Harus bersama-sama bekerja semua. Dan kemudian pertanyaan kedua, menurut kalian apa saja keterampilan yang perlu dimiliki seseorang untuk bisa bekerja dengan BIM? Apakah keterampilan ini sama dengan keterampilan dalam desain tradisional? Desain tradisional yang dimaksud di sini yang kayak menggambar, manual, CAD, seperti itu. Yang digambar dulu 2 dimensinya, baru digambar lagi 3 dimensinya, itu terlalu memakan waktu sangat lama. Di BIM kita cuma gambar 2 dimensi, langsung jadi 3 dimensi, langsung bisa dipotong, langsung muncul tampaknya 4. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini video dari Kementerian PUPR terkait BIM. Ada di sini juga aturan-aturan yang mengikat terkait BIM. Nah, ini dari Kementerian PUPR. Nah, BIM paling sedikit itu 5 dimensi. Kemudian luasan lebih dari 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Yang tidak sederhana, juga banyak menggunakan BIM. Nah, ini program-programnya. Jadi BIM itu bukan aplikasi atau software, tapi dia sistem, metode. Ini pengguna jasa BIM.
Nah, untuk materinya bisa diakses di ini, ada beberapa yang saya cetak di Iris. Ini waktu pengerjaannya 5 menit. Yang tidak mau pulpen ini ada pulpen. Yang sebentar yang sudah selesai boleh mengumpulkan di depan. Untuk materinya bisa di scan. Ini. Nah, di materi yang ada di sini ada beberapa materi terkait BIM dan cara penggunaan Revit. Pembelajaran depan juga.
Ini 3 menit lagi.
Oke, ada lagi yang sudah selesai? Tulis kawan.
Ya, silakan untuk kelompok 1 silakan 1 sampai 5 kelompok silakan ambil di depan. Kemarin bentuk kelompoknya Repa 1, kemudian Bintang kelompok 2, kemudian
Jadi nggak usah terlalu lama karena sudah ada waktu untuk presentasinya juga. Terus
Bilang sini adalah masuk di atas. Oke, kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu presentasi. Jadi setelah masih bekerja. Jadi sambil bekerja diperhatikan. Jadi setelah membuat kotak meme-nya akan dipresentasikan selama kurang lebih waktunya 3 menit ya, 5 menit.
Level 1, level 1,
struktural. Yang ketiga, 5 dimensi informasi gaya elektronik. Yang keenam, sistem operasional dan pemeliharaan. 7 dimensi simulasi penggunaan energi. 8 aspek aktivasi keamanan bangunan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Yang bertanya, kami persilakan di kelompok 3. Cepat. 1, 2. Aman, sama semua nih soalnya jadi mungkin hampir-hampir. SPN tanpa kasih cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang kuliah informasi medis. Perkenalkan, nama saya Amro dan masih ada 4 orang teman kami. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Yasin. Baik, saya akan membacakan manfaat BIM. Manfaat BIM adalah mempermudahkan menghitung volume pekerjaan dengan cepat dan akurat. 3 tingkatan BIM. Level 0, level 1, level 2 dan level 3. Baik, saya akan membacakan tentang tataran dan penerapan BIM. Yang pertama itu biaya implementasi yang tinggi. 2, kurangnya tenaga ahli. 3, perubahan budaya dan proses kerja. 4, ketersediaan data. 5, kendala hukum dan tanggung jawab. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Bila ada yang bertanya, silakan. Oke, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan semua pihak yang terlibat dalam proyek untuk bekerja pada model yang sama sehingga mengurangi resiko kesalahan dan konflik. Peningkatan kualitas membantu meningkatkan komunikasi antara semua pihak.
lebih banyak lagi secara mandiri. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, itu saya tetap akan memotivasi siswa, jadi di mana hal-hal yang kita pelajari hari ini mungkin menurut kalian masih kecil, tapi ini sangat berdampak di masa depannya kalian nanti. Hal kecil ini mulai dari kita belajar tentang teori BIM, kemudian bekerja kelompok dengan teman, itu sangat berdampak di masa depan. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lagi, sudah masuk, kita sudah anggap selesai pembelajaran apa itu tentang BIM. Selanjutnya kita akan belajar tentang aplikasinya, yaitu Autodesk Revit di minggu depannya, terkait interface-nya dan cara penggunaannya. Oke, jadi untuk pengingat, jadi kalau ada kesempatan belajarlah seperti kita kutip dari buku Anatomi Revit, simpankan 10 menit, itu pelajari hal-hal baru. Kita pelajari tentang BIM 10 menit, itu jadi habit kebiasaan dan akan mengubah kita di masa depan. Itu hanya 10 menit, sederhana sekali. 1 menit pun kita save untuk olahraga.